orang-orang yang kotor dan nggak boleh dideketin. People who suspect their prospective marriage partner is a burakumin could easily check this list. Termasuk di sini brand-brand otomotif besar yang gue yakin lu tahu lah. Atau mungkin lu punya produknya. Kita bahas Jepang-Jepangan lagi. Sekarang gue mau bahas satu fenomena sosial yang kalau kata banyak orang tuh aibnya Jepang. Fenomena masyarakat yang disebut sebagai orang-orang kasta paling bawah di Jepang. Selevel kasta Dalit kalau di India. Loh, kok jadi marketing? Jadi ntar di sini kita bakal ngeliat nih, apakah kasta terendah yang di Jepang ini sama aja atau beda sama yang di India. Jadi yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas burakumin. Kelompok masyarakat yang dianggap rendah di Jepang. Dan gimana ceritanya bisa ada orang-orang yang dianggap rendah begini di Jepang. Di Learning by Googling. Ya, kayak yang pernah kita bahas, Jepang ini kan emang dikenal dengan masyarakatnya yang homogen. Yang di seluruh negeri tuh masyarakatnya berasal dari etnis yang sama. Nah, karena ini juga, kebanyakan warga Jepang nih jadi nggak sadar, atau mungkin sadar tapi nggak mau ngaku, kalau di sana ternyata masih terjadi diskriminasi. Terutama ke orang-orang burakumin. Kata burakumin sendiri, ini nih berasal dari istilah buraku, yang artinya dusun kecil atau pedesaan. Jadi burakumin artinya ya orang-orang buraku, orang-orang dusun. Dan istilah burakumin ini mulai digunakan di abad ke-19. Waktu itu mereka pakai istilah burakumin buat nyebut orang-orang Eta sama Hinin. Apa tuh Eta sama Hinin? Jadi awalnya sebelum istilah burakumin diciptakan, kelompok masyarakat kasta terendah di Jepang tuh dibagi jadi dua tipe. Ada Eta, ada Hinin. Eta artinya tuh adalah berlimpah kotoran. Dan gara-gara namanya ini jadi makin kuat tuh stereotip yang nganggep kalau orang-orang Eta adalah orang-orang yang kotor dan nggak boleh dideketin. Nah, dideketin aja nggak boleh, apalagi dipegang kan. Tapi uniknya, selama periode Heian yang berlangsung dari abad ke-8 sampai 12, orang-orang Eta ini dianggap sebagai orang-orang yang punya kemampuan ngebersihin polusi spiritual. Atau bisa melakukan pembersihan dari hal-hal yang kotor secara spiritual. Dianggap bisa tuh mereka melakukan itu. Jadi waktu itu, walaupun orang-orang Eta ini dianggap sebagai kasta rendah yang kotor, tapi pekerjaan mereka nggak dianggap kotor. Orangnya doang yang dianggap kotor. Pekerjaannya enggak, karena emang dibutuhin. Nyebelin ya manusia ya. Terus, masuk ke akhir periode Heian sampai ke abad pertengahan, orang-orang Eta ini mulai lebih variatif kerjaannya. Dan mayoritas pekerjaan mereka mulai dihubungkan sama kegiatan penyamakan kulit. Penyamakan kulit tuh kegiatan yang ngubah kulit mentah jadi kulit olahan. Mau itu buat dimakan atau buat dijadiin barang. Yang pasti ngolah kulit aja. Nah, orang-orang Eta, mereka mulai pada ngerjain itu. Itu yang Eta. Sekarang kita bahas Hinin. Hinin tuh artinya bukan manusia. Dan ini adalah istilah zaman dulu yang sering dipakai buat nyebut pengemis, gelandangan, mantan napi, algojo, tukang bersih-bersih, sampai penghibur. Kalau menurut BBC, di antara Eta sama Hinin, kedudukan Eta ini dianggap lebih rendah. Sampai pernah ada hakim yang bilang, seorang Eta bernilai 1/7 dari manusia biasa. Jahat jir. Ini kan berarti kalau ada Eta yang mau jadi manusia biasa, itu dia harus ngumpul sama 6 Eta lainnya dulu. Biar ada 7 Eta. Biar hitungannya sama kayak satu manusia normal. Sakit ya. When I was a child, I was humiliated by my classmates. And even my close friends insulted me. I realized that I was different and that I would be discriminated against all my life. Terus dalam perkembangannya, Eta sama Hinin ini makin diasingkan dari masyarakat. Mereka sama-sama dianggap rendah dan bukan manusia. Sampai akhirnya di sekitar abad ke-19, karena dua ini statusnya udah sama, Eta sama Hinin ini statusnya udah sama, dan biar masyarakat di sana lebih gampang nyebutnya, akhirnya dua kelompok ini disebut dengan istilah burakumin. Disebut sebagai orang-orang buraku. Di sini Eta sama Hinin jadi nyatu akhirnya, jadi burakumin. Dan makin didiskriminasi mereka. Nah, diskriminasi yang dialamin sama burakumin ini sebenarnya berkaitan sama ajaran asli Jepang. Berkaitan sama ajaran Shinto. Berkaitan gimana? Jadi, di ajaran Shinto tuh dipercaya kalau darah itu nggak suci.
Dan darah bisa ngebawa rasa sakit atau kematian. Dan gara-gara itu, masyarakat sana nganggep kalau darah itu pembawa sial atau nasib buruk. Makanya, banyak yang ngindarin pekerjaan yang berhubungan sama darah. Nah, gara-gara itulah, makanya orang-orang Eta sama Hinin nih dianggap kotor dan rendah. Karena kerjaan mereka kan berhubungan sama darah ya. Orang-orang Eta pada kerja di penjagalan ternak atau juga bisa di penyamakan kulit, yang berarti mereka berurusan langsung sama darah, kematian, dan bangkai hewan. Sementara orang-orang Hinin, ini kan tadi banyak yang kerjanya tuh sebagai algojo ya. Terus banyak juga yang mantan napi, yang bikin mereka penuh kotoran karena berurusan sama darah dan kematian juga. Yang Hinin bahkan darah manusia lagi. Jadi ya udah, gara-gara pekerjaan-pekerjaan mereka ini, mereka makin didiskriminasi dari masyarakat. Makin dianggap kotor dan bukan manusia. Tapi kenapa kerjaan mereka begitu semua? Ini semua karena pemerintah Jepang kuno waktu itu cuma ngasih Eta sama Hinin kerjaan-kerjaan kotor tertentu di lokasi tertentu. Jadi mau nggak mau, mereka kerjaannya ya itu doang. Nggak bisa milih kerjaan lain mereka. Ini mirip-mirip kasta Dalit gak sih dari segi kerjaannya nih? Kalau menurut Totko, sebenarnya awalnya status Burakumin ini masih bisa berubah, terutama buat orang-orang Hinin. Jadi kalau mereka lagi hoki-hokinya, bisa dapat kerjaan yang lebih baik, atau mereka diadopsi, atau mereka nikah sama keluarga yang berasal dari orang biasa, itu status sosialnya mereka bisa naik. Bisa nggak jadi Hinin lagi. Tapi terus di abad ke-16, Toyotomi Hideyoshi, salah satu samurai panglima perang paling kuat di era Sengoku, dia mulai memberlakukan sistem kasta resmi di Jepang buat ngebatasin interaksi antar kasta. Terus pendiri zaman Edo, Tokugawa Ieyasu, dia juga memperkuat diskriminasi kasta rendah yang udah ada. Dengan bikin peraturan orang dari golongan Eta dan Hinin nggak bisa nikah sama orang lain di luar kasta mereka. Terus dia juga ngasih aturan kalau mereka nih cuma boleh kerja sebagai tukang jagal, pengurus bangkai, atau pengemis. Dan itu juga cuma boleh dilakukan di titik lokasi tertentu aja. Jadi misalnya lu Burakumin nih dan lu milih jadi pengemis. Itu ngemisnya cuma boleh di situ ya, jangan ke mana-mana ya. Kira-kira begitulah. Gila. Dan peraturan ini terus berlaku selama 265 tahun. Sebelum kemudian secara resmi dihapuskan setelah restorasi Meiji di tahun 1869. Nah, di tahun 1871, pemerintah waktu itu ngeluarin dekrit Senmin Haishirei, atau dekrit yang menghapus kelas tercela, yang kemudian lebih dikenal sebagai Kaihorei atau dekrit emansipasi. Harapannya lewat dekrit ini nih bakal ngasih status hukum dan kesempatan yang sama buat seluruh warga Jepang. Biar Burakumin ini bisa nyari pekerjaan lain dan keluar dari zona diskriminasi akibat kasta mereka. Harapannya. Tapi kenyataannya, setelah dekrit ini keluar, hidup mereka ternyata malah lebih susah nih. Kenapa lebih susah? Karena di satu sisi mereka nih udah nggak bisa lagi memonopoli kerjaan sebagai tukang daging atau penyamak kulit. Tapi di sisi lain, mereka juga nggak bisa kerja di perusahaan atau di tempat lain. Karena nggak ada yang mau nerima mereka. Karena ternyata stereotip Burakumin di mereka ini masih kuat. Walaupun sistem kastanya udah dihapus. Walaupun udah keluar dekrit-dekrit segala macam tadi, nggak ngaruh ternyata di masyarakatnya. Jadinya ya secara ekonomi orang-orang Burakumin ini makin terpuruk karena mereka nggak punya kerjaan sama sekali. Dan ya emang itu akhirnya yang jadi masalah terbesar mereka. Walaupun secara resmi kasta tercela ini udah dihapus, tapi stereotipnya di masyarakat tuh tetap nggak bisa hilang. Karena ini udah mengakar banget kan selama berabad-abad. 友達を家に呼ぶことがなかったり、バス停をいつも違う一つ前とか一つ先で降りたり、そんな風にこう自分の住所を言うことを恥ずかしいとか言っちゃいけないとかで、自分の地域を出たいと思い続けていたので、 Nah, karena kurang dapat perhatian dari pemerintah, orang-orang Burakumin ini jadi banyak yang ngediriin organisasi buat ngelindungin diri mereka sendiri. Kayak Buraku Liberation League di tahun 1946 sama All Japan Dowa Association di tahun 1960. Dan berkat adanya pergerakan organisasi itu, pemerintah akhirnya ikutan ngebentuk Council on Dowa Measures di tahun 1961. Yang fungsinya buat ngelindungin Burakumin, biar diskriminasi ke mereka nih bisa berkurang. Tapi walaupun udah ada berbagai usaha begini, tetap aja nih diskriminasinya nggak hilang. Bahkan nih di tahun 1975 di Jepang sempat beredar buku yang judulnya Tokushu Buraku Chimei Sokan.
Daftar komprehensif nama area Buraku. Bukunya ini ada 330 halaman, ditulis tangan, dan berisi tentang daftar nasional dari nama dan lokasi pemukiman Buraku. Dan gilanya, buku ini dijual seharga 5.000 sampai 50.000 yen. Gila. Ini kan mahal banget ya buat buku yang ditulis tangan doang. Semahal itu terus ada yang beli nggak? Edannya ada. Kalau menurut Buraku Liberation and Human Rights Research Institute of Osaka, disebut ada lebih dari 200 perusahaan besar Jepang yang ngebeli buku itu. Termasuk di sini brand-brand otomotif besar yang gue yakin lu tahu lah. Atau mungkin lu punya produknya. Atau mungkin gue juga punya nih produknya nih. Brand-brand itu, mereka beli buku itu biar mereka tahu nih daerah-daerah mana aja yang dulunya jadi basis Burakumin. Jadi, kalau ada yang ngelamar dengan latar belakang kayaknya dia nih dari kalangan Buraku, itu bisa langsung ditolak. Atau kalau ada pekerjanya yang setelah dicek di buku, ternyata dia nih punya background Buraku, itu mereka jadi tahu gimana harus nindaknya. Jahat ya. Dan edannya lagi, selain perusahaan, ribuan orang juga tercatat ngebeli buku itu sebagai tuntunan. Tuntunan buat orang tua yang anak-anaknya tuh pengen nikah sama seorang Burakumin. Jadi kalau ada yang anaknya bawa pasangannya ke rumah, bisa langsung ditanya-tanya tuh. Tinggal di daerah mana, leluhurnya dari daerah mana, terus mereka cek di bukunya. Kalau potensial mereka nih kayaknya Burakumin, itu bisa langsung disuruh putus. Atau kalau udah nikah mungkin bisa langsung disuruh cerai. Dan walaupun produksi dan peredaran buku ini udah dilarang, udah dianggap ilegal, tapi tetap diyakini masih ada aja orang-orang yang nyimpen buku ini. Dan diskriminasi ke kaum Burakumin ini masih ada sampai sekarang. Bahkan, kalau menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Kehakiman Jepang di tahun 2020, disebut sebanyak 17,5% masyarakat Jepang tuh pernah jadi korban atau pelaku diskriminasi terhadap Burakumin. Dan 58% dari orang-orang ini bilang kalau mereka bisa ada di situasi itu tuh karena masalah hubungan. Bisa pacaran atau bisa juga karena pernikahan. Iya, jadi ternyata mayoritas diskriminasinya sekarang nih didasari oleh hubungan antara Burakumin sama warga biasa. Ya kayak yang kita bahas di masalah buku tadi, ternyata banyak pihak keluarga yang sampai nelusurin leluhur dari pasangan anaknya yang mereka curigai sebagai Burakumin. Dan setelah fix kalau pasangan si anak ini keturunan Burakumin atau dari keluarga Burakumin, itu udah pasti hubungan mereka ditentang. Udah pasti hubungan mereka nggak bisa lanjut. Gila ya, udah 2020 loh ini loh, masih begini. People who suspect their prospective marriage partner is a Burakumin could easily check this list. And if they do and realize that their partner is a Burakumin, they might hesitate in going ahead with the marriage. Therefore, many marriages have been canceled. Terus di masalah pekerjaan ini juga sama ya. Keturunan Burakumin, mereka punya kesempatan yang lebih sedikit daripada warga biasa. Karena banyak perusahaan yang nggak mau nerima Burakumin sebagai pegawai. Walaupun mungkin kinerjanya bagus atau orangnya sebenarnya pinter banget, tapi tetap ditolak karena mereka Burakumin. Terus parahnya lagi, istilah Burakumin ini juga nempel ke orang-orang yang sebenarnya nggak pernah kerja sebagai tukang daging atau kerjaan lain yang identik sama Burakumin. Mereka akhirnya ikut dianggap Burakumin cuma karena mereka tinggal di daerah yang banyak Burakuminnya. Atau bisa juga karena mereka tinggal dekat sama pabrik jagal. Dekat sama tempat yang dianggap kotor sama masyarakat Jepang. Langsung tuh ikut dianggap Burakumin juga cuma gara-gara itu. Makanya banyak yang yakin kalau orang sana lagi di interview kerja terus ditanya tinggalnya di mana, alamatnya di mana, itu udah pasti buat ngecek dia tinggal di wilayah Burakumin atau enggak. Dan makin gampang lagi ngeceknya karena ada buku tadi kan. Aduh. People usually do not want to live in Burakumin neighborhoods. They're worried that they will be mistaken for Burakumin themselves and experience problems in their lives. Nah yang menarik nih, kalau menurut buku Yakuza, The Explosive Account of Japan's Criminal Underworld, disebut di situ karena susah dapat uang dan selalu didiskriminasi, dan nggak dapat perlindungan yang seharusnya juga dari negara, akhirnya Burakumin-Burakumin ini mereka mulai ngumpul. Mulai berkelompok buat mempertahankan diri. Dan endingnya mereka jadi Yakuza. Di perkumpulan ini mereka ngerasa bisa diterima sebagai diri mereka sendiri. Sesuatu yang nggak pernah bisa mereka dapetin dari masyarakat. Bahkan nih masih menurut buku ini,
Disebut di situ 70% dari anggota Yamaguchi Gumi, sindikat Yakuza terbesar di Jepang, itu adalah burakumin. Dan ini nih yang gue suka nih. Ternyata zaman dulu banyak burakumin yang dikasih tato sama petugas buat nandain kalau mereka burakumin. Biar mereka malu dan dijauhin sama masyarakat. Nah sekarang setelah mereka jadi Yakuza, mereka malah ngetato badan mereka full sebagai bentuk kehormatan, sebagai kebanggaan atas identitas mereka. Jadi ini kebalik ya, kalau dulu tatonya ini aib, sekarang tatonya nih jadi kebanggaan. Dan gue jadi inget tato bajak laut matahari di One Piece nih gara-gara ini nih. Awalnya dulu tato budak, terus jadi tato kebanggaan kelompok mereka. Apa emang dari sini ya inspirasinya ya? 奴隷の烙印を覆い隠す太陽の刻印を全員が体に刻み込み、魚人たちによる太陽の海賊団は結成された。 Nah, di antara kasus-kasus diskriminasi burakumin yang ada sampai sekarang, salah satu yang paling terkenal itu adalah di tahun 2001. Waktu mau diadain pemilihan calon Perdana Menteri Jepang. Di situ, Hiromu Nonaka, calon dari Liberal Democratic Party atau LDP, yang secara keturunan adalah seorang burakumin, maju buat nyalonin diri. Tapi selama rapat pejabat LDP, rapat pejabat partainya, Nonaka nih nggak hadir. Dan waktu ditanya kenapa dia nggak hadir, salah satu pejabat LDP, Taro Aso, langsung bilang, "Kita tidak akan membiarkan seorang burakumin menjadi Perdana Menteri, bukan?" Jadi kemungkinan besar si calon Perdana Menteri ini nggak datang karena nggak diundang. Waduh. Dan ya udah, nggak lama habis itu Nonaka ngundurin diri sebagai kandidat. Nggak jadi dia nyalon sebagai Perdana Menteri. Gara-gara omongan dari pejabat partainya yang harusnya di sini nge-support dia. Malah ngejatuhin dia loh. Aduh. Jadi bisa dibilang sampai sekarang diskriminasi ke burakumin di Jepang tuh masih ada. Tapi emang nggak segamblang kasta Dalit di India sih. Nggak se-eksplisit itu. Ya kalau lu ingat kasta Dalit di India kan, datang ke kondangan kasta lain terus makan di sana aja bisa digebukin sampai mati kan. Nah di Jepang nggak segitunya, tapi ada. Terus kalau menurut Harvard University Press, burakumin sendiri adalah kelompok minoritas yang paling banyak populasinya di Jepang. Sekitar 1,5 sampai 3 juta orang. Dan walaupun mereka masih terus didiskriminasi, entah secara langsung atau lewat sosmed, tapi kerennya, banyak dari burakumin-burakumin ini yang jadi orang sukses. Salah satunya ini, Tadashi Yanai, pendiri dan presiden merek baju Uniqlo. Dia nih burakumin, tapi saat ini jadi orang terkaya di Jepang menurut Forbes. Dan selain doi, banyak juga burakumin yang berhasil jadi politikus dan nempatin jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Tapi ya sayangnya, walaupun udah ada contoh kalau burakumin tuh bisa sukses, tapi diskriminasi terhadap burakumin yang masih rakyat jelata tuh tetap banyak terjadi. Bakal berakhir gak ya ini ya kira-kira ya? ほとんどの人が失敗することを恐れて成功することをしないんですよ。 Oke, sekian dari Baguging kali ini tentang burakumin. Kelompok masyarakat yang jadi kasta terendah di Jepang. Dan diskriminasi ke mereka ini masih ada sampai sekarang. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir